Oke, ya, kita mulai ya, teman-teman. Data historis. Nah, ini mulai masuk ke tahun kemarin. Data historis PCPM BI 2022, menurut pengalaman kita, itu tes potensi dasar terdiri dari 4 komponen. Ya, kita ngomongin tes pertama dulu. Tes pertama itu TPD, ini saya detailkan. Yang pertama itu adalah verbal associate. Muncul 30 soal, maksimal dikerjakan dalam waktu 7 menit. Verbal associate itu seperti apa? Nanti ada contohnya. Yang kedua, setelah ini selesai, 7 menit ini selesai, lanjut, ya. Lanjut ada yang namanya logic arithmetic. Logic arithmetic itu ada angka, jejer-jejer, kita suruh nyari tandanya, ditambah, dikurang, dikali, dibagi, dan seterusnya. Nanti ada contohnya juga. 25 menit, 30 soal. Karena ini matematika ini. Bekalnya ngitung-ngitung ini. Ya. Habis logic arithmetic, yang ketiga, diagram matik analogi. Jadi ini bicara gambar. Gambar diputer, dibalik, diwarna, atau dihilangi warnanya, kayak gitu-gitu. 20 soal, waktunya 25 menit. Ini lama ini, karena memang agak menantang ini. Nanti saya ada contohnya. Terus besok juga akan dibahas detail juga. Nah, yang keempat, problem based test. Jadi kayak membaca grafik, baca tabel, baca berita yang ada informasi datanya, kita disuruh menyimpulkan dari data itu apa kesimpulannya atau apa strategi yang bisa kita ambil, solusi yang kita ambil, dan seterusnya. Problem based. Kekuatannya adalah kekuatan baca teks dan baca data. Bisa tabel, bisa pie chart, bisa grafik, ya. Itu di problem based test. Nah, kalau dulu ada ketambahan namanya POF, Person Organization Fit. Kalau tahun ini nggak ada. Berdasarkan info yang tadi resmi dari BI, tahun ini nggak ada. Meskipun besok tetap kita bekali ya. Siapa tahu teman-teman kena prank. Kamu kena prank, ternyata ada POF, sama kayak tahun kemarin. Tapi mereka nggak nulis. Nah, besok tetap saya bekali. Satu sesi untuk review POF itu apa. Karena simple kok. POF itu 74 soal, waktunya cuma 30 menit. Waktunya 30 menit, soalnya 74. Tapi POF itu enak. Karena opsinya cuma ya dan tidak. Person, organization, fit. Berarti ada person, ada organization, fit apa enggak? Ada manusia, ada budaya organisasi, cocok apa enggak? Tujuannya itu aja. Makanya POF itu yes or no question. Ketika bekerja, ya kan? Atau ketika mendapatkan pekerjaan yang sulit, saya meminta bantuan rekan kerja. Udah gitu aja. Ya apa tidak? Ketika memiliki agenda di luar jam kerja dan saya diminta untuk lembur, maka saya memilih untuk lembur. Ya apa tidak? Gitu-gitu aja. Makanya soalnya cuma dikit, waktunya soalnya banyak, waktunya dikit karena cuma ya no aja. Yes, apa ya tidak ya tidak. Cuman tahun ini nggak ada. Tapi tetap besok di hari Minggu ada sesi saya bahas tentang ini, nge-review. Supaya antisipasi ya kalau kena prank. Lebih baik antisipasi daripada nggak disiapin tiba-tiba ada. Wah, gimana caranya gitu. Nah, passing grade-nya juga diumumkan. Kelemahannya BI itu gitu. Sama kayak BUMN tahun-tahun sebelumnya. Rekrutmen BUMN itu juga nggak pernah mengumumkan passing grade-nya. Baru tahun ini aja. Baru tahun 2023 ini, rekrutmen BUMN mengumumkan passing grade-nya. Tahun-tahun sebelumnya nggak pernah. Nah, BI juga setahu saya sejauh pengalaman kita, dia nggak ngumumin harus benar berapa, nggak ada. Ya, tapi mungkin bisa aja tahun ini diupdate sama dia. Bisa aja, karena tahun ini kan bisa aja berubah. Ya, ini tentang data historis. Kita fokus ke yang awal dulu ya. Nah, ini verbal associate. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh verbal associate. Kan ada 4 tadi ya. Ada verbal associate, logic arithmetic, dan seterusnya. Nah, saya kasih contoh yang verbal associate. Contohnya begini, teman-teman. Yuk, udah gini aja nih. Saya nggak kasih instruksi, saya nggak kasih clue deh. Kira-kira jawabannya apa nih? Kira-kira yang mana jawabannya? Cerdas, garis miring pandai, garis miring tangguh. Udah soalnya besok kayak gini-gini aja nih.
Nggak ada instruksinya, nggak ada. Makanya harus ngerti maksud soalnya. Apa kira-kira? Tebak aja, tebak. Tebak aja, tebak. Bener nggak apa-apa kok. Yang mana? Pak, ayo Kalau tebak. saya B, Pak, kayaknya. B. Kenapa B? Kenapa cakap? Ya cakap ya B ya. Kenapa pilih B? Ayo, yang lain, teman-teman yang lain apa nih? Izin Cerdas, Mas, pandai. jawabannya Silakan. mungkin B, karena cakap itu kan memiliki arti terampil. Yes. Terus? Eh, Dilihat dari soal nomor satu itu kan cerdas, pandai, tangguh itu kan memiliki arti yang sama atau sinonim. Mungkin nanti Oke, good. jawabannya B. Good. Ya, benar ya. Jawabannya yang B. Cakap. Nah, ini model soal yang pertama, teman-teman. Model soal verbal associate itu nggak pernah dikasih clue. Jadi teman-teman harus bisa menyimpulkan sendiri. Cerdas, pandai, tangguh, ini apa ya hubungannya? Kemiripan arti misalkan. Karena ya bisa sinonim, bisa kemiripan arti. Gitu. Berarti kita cari satu dari 5 ini yang memiliki kemiripan arti dengan yang 3 ini. Nah, bedakan dengan yang ini. Nah, ini apa nih kira-kira? Langit, gajah, kanan. Beda ini. Ini bukan sinonim kan? Bukan sama makna. Langit sama gajah beda. Gajah sama kanan, apalagi. Nah, berarti cara mainnya beda. Verbal associate seperti itu. Dan yang ketiga kayak gini misalkan, beda lagi. Jadi ada 3 model. Yo, yang nomor 2 apa, yang nomor 3 apa kira-kira? Langit, gajah, kanan, ini nomor 2. Laut, langit, tua, apa kira-kira? Kayak gini soalnya besok. Meskipun ini besok pas bimbingan detail ya, didetailkan sama coachnya, tapi ini saya kan tujuan saya sesi 1 itu kan preview aja, trailer. Besok itu akan kayak gini loh soalnya loh gitu. Ya, nomor 2 yang mana nih kira-kira? Kira-kira aja, bener nggak apa-apa. Nomor 2 dulu, langit, gajah, kanan. Ya, jangan lama-lama. 30 soal 7 menit nih. Mas, saya kira Yang mana? Aduh, kok putus-putus ya suaranya ya. Kalau susah, ini tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Kalau ininya susah, eh, mikrofonnya atau sinyalnya susah, tulis di kolom chat juga boleh. Putus-putus nih punya Kak Wisma nih tadi. Ya, ini ngomongin kiasan ya teman-teman. Saya bahas aja nih, ini kiasan. Langit, gajah, kanan. Intinya kita cari satu kata di sini yang kalau digabungkan menjadi punya makna, yaitu kaki ya. Kaki langit. Itu kan artinya kaki langit itu apa? Bisa dataran tinggi, bisa terbenamnya sang surya, itu kaki langit. Kaki gajah, nah penyakit. Kaki kanan, kaki sebelah kanan, makna denotatif. Itu. Ya, jadi model pertama adalah kesamaan arti, model kedua adalah satu kata ini digabung dengan yang lain memiliki makna, bisa konotatif, bisa denotatif. Yang kedua, itu kayak gitu. Yang ketiga, ini maknanya harus denotatif. Laut, langit, tua misalkan. Harus asli. Konotatif kan pemaknaannya. Ini harus asli, maknanya harus asli. Ini jawabannya biru ya. Biru laut, biru langit, biru tua. Itu kan makna sebenarnya. Biru laut itu apa sih? Biru laut itu ya warnanya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, tengah-tengah lah. Biru langit itu warna biru yang paling muda. Biru tua itu warna biru yang ya mendekati hitam. Nah, itu jenisnya. Ada sinonim, ini namanya tadi kata semantik, ini namanya kata majemuk. Nah, ini besok akan teman-teman pelajari. Ya, verbal associate. Sejauh ini yang kita riset ada 3 ini aja kemungkinan yang keluar. Bisa padanan arti,
bisa semantik, berarti satu kata kalau digabung kata yang lain itu membentuk kata, bukan kata, frase konotasi atau denotasi. Kayak tadi ya, kaki langit, kaki gajah gitu kan. Terus satu lagi kata atau frasa majmuk ini kalau digabung membentuk makna yang sebenarnya. Besok akan detail dibahas. Ya ini saya preview biar teman-teman lebih semangat belajar besok. Itu verbal associate. Yang kedua, nah ini namanya logic arithmetic. Logic arithmetic jawabannya begini, opsinya begini nih. Tambah kurang kali bagi sama dengan gitu. Opsinya begini. Soalnya begini. Soalnya begini. Sama dengan apa ini? Sama dengan apa tambah apa? Tanda tanyanya itu diganti sama tanda. Lah tanda apa? Kanan kirinya kita nggak ngerti. Kira-kira. Makanya ini 20 soal 25 menit ya tadi kalau nggak salah. Lama nih mikir ginian nih. Coba teman-teman. Tanda tanyanya itu kira-kira apa? Meskipun besok dibahas, sekarang kita ini dulu. Trial dulu. 8 diapain sama 6, diapain sama 4, diapain sama 7 supaya persamaan itu tuh benar. Saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh dulu nomor 1. Itu aslinya begini. 8 tambah 6 dikurangi 4 sama dengan 10. Ya kan? Berarti sama dengannya ini sama dengan tanda tanyanya ini itu artinya minus. Berarti kita jawabnya yang B. Gitu teman-teman. Cara ngerjainnya. Ya. Dari yang kita nggak tahu sama sekali, ini bukan deret loh ya. Beda sama soal deret. Ini adalah logic arithmetic. Ya, kita harus bisa kira-kira tuh ini tambah kali kurang bagi ya dan seterusnya supaya kalimat ini tuh benar. Nah, ini yang paling basic nih penjumlahan pengurangan. 8 kalau ditambah 6 kan 14. 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Berarti yang sama dengan yang tanda tanya itu sama dengan minus tandanya. Jawabnya yang B. Itu keluar tuh kayak gitu-gitu tuh. Matematika dasar. Coba saya kasih waktu. Nomor 2. Agak panjang nih. Tapi gampang. Coba yuk. Coba kerjain. 8. Nomor 1 dan nomor 2. 20 diapain? Yuk coba. Ada nih besok nih. Target pertama nih TPD harus lulus nih teman-teman nih. Yuk. 20 diapain sama 4, diapain sama 5, diapain sama 5 lagi, diapain sama 20. Jawabannya B, Mas. Bravo, Delta? Bravo. Bravo. Oke, minus. Oke, kita simpan. Good. Kak Christian, Pierre. Oke, simpan ya B, yang lain. Yang awalnya nggak suka matematika dipaksa suka sekarang sama matematika. Iya, ini kan lulusannya sosio humaniora semua nih, hukum, psikologi, manajemen. Kalau yang teknik mah ginian makanan sehari-hari gitu. Tapi kalau kita yang soshum, wah, ngitung duit nih mentok-mentok. Ayo yang lain. 20 diapain sama 4, diapain sama 5, diapain. Oke, saya bahas ya. Dibagi 4, dikali 5, dikurangi 5 sama dengan 20. Benar nih, Kak Pierre. Nah, ini operasi bilangan teman-teman harus ingat ya. Besok meskipun ini dibahas, tapi saya pengen aja gitu membahas. Gini teman-teman. Ketika teman-teman dulu belajar di SD, SMP, itu kan diajari bahwa operasi bilangan itu punya prioritas. Ya kan? Kali dan bagi lebih diutamakan atau lebih dulu dikerjakan daripada plus dan minus. Tapi ketika kayak gini, ini ada pembagian, ada perkalian. Ini kekuatannya sama.
Kalau kekuatannya sama, kita nggak boleh ngerjain dari belakang. Kalau kita ngerjain dari belakang, ini aku iseng-iseng kerjain dulu. 20 dibagi, ini dikaliin ya. 20 dibagi 20. Satu tuh. 1 dikurangi 5, bukan 20. Tapi kalau kita ngerjain dari depan, benar. 20 dibagi 4. Kan ketemu 5 tuh. 5 kita kali 5. 25. 25 dikurangi 5. 20. Jadi benar. Nah, operasi bilangan. Ini dasarnya operasi bilangan. Makanya besok ketika bimbingan numerik, operasi bilangan direview lagi sama Miss Ika nih besok. Oke ya, terakhir yuk, gampang. Harus bisa. Ayo, terakhir. Coba. Ngapain sih kerja di BI suruh ngitung begini gitu kali ya, ada yang mikir kayak gitu ya. Orang kerjanya mau jadi manajer malah suruh ngitung tambah-tambahan. Ya, tapi ini kaitannya dengan logik ya, sesuai dengan namanya, logic arithmetic. B, Pak. Bravo? Ya. Bravo lagi. Oke. Gimana ininya? Total persamaannya jadi apa tuh? 100 gitu, oke lah. Terus berarti Mas, kalau Bravo, yes, jawabannya E sama dengan. Nah, gimana tuh? 100 sama Karena dengan 100 sama dengan 10 dibagi 2, 5 loh ini, Mas. 10 dibagi 5, berarti kan sama dengan Nah, 2. Tambah ya. 98, sama dengan Iya, 100. oke. Benar. Tadi Kak siapa tadi yang jawab B tadi itu juga benar. Gimana operasinya? Itu juga benar. Ada 2 nih jawabannya. Nah, ini yang kesimpulan nih nomor 3 nih. Kita simpulkan. Siapa tadi yang jawab minus tadi ya? Kak Ica bukan? Saya iya. Gimana? Operasinya gimana totalnya? Tadi 100 dikurang 10 dibagi 5 sama Hah? dengan 98. Yes, itu juga benar. Jadi ada 2 jawaban memang. Dan ini sering terjadi, makanya harus hati-hati. Ini jawabannya Kak Ica dulu saya tulis ya. Nih, 10 dikurangi 10 dibagi 5 sama dengan 98. Ingat ya, ngerjakannya nggak boleh langsung dari depan. Kita lihat priority. Kalau ini dari depan, berarti 10 dikurangi 100 dikurangi 10 kan 90. 90 dibagi 5 bukan 98 jawabannya. Tapi harus pembagian dulu dikerjakan toh. 10 dibagi 5, 2. 100 dikurangi 2, 98. Jadi jawaban Kak Ica benar. Jawaban Kak Christian Pierre benar juga. 100 sama dengan, cuman nggak saya tulis ya, 100 sama dengan 10 dibagi 5, kan 2 tuh 10 bagi 5, ditambah 98. Benar, dua-duanya benar. Nah itu sering terjadi tuh. Tapi kalau dites, mestinya jawabannya cuma 1. Ya, mestinya cuma 1. Kayak gini tadi, kayak nomor 1, kayak nomor 2. Ini saya cuma kasih mitigasi aja. Misalnya teman-teman pas lagi latihan, oh kok ketemu 2 ya nggak apa-apa. Tapi pas tes aslinya jawabannya cuma 1. Gitu ya. Jadi itu tentang logic arithmetic. Ada misteri seperti ini, kita harus mencari. Diapain ya? Tambah, kali, kurang, bagi, sama dengan. Next, kita punya diagrammatic analogi. Nah, ini. Ini yang sering di-skip ini. Kalau kita bikin tryout akbar gitu, sering pada ngerjainnya sering ini lama. Kita punya instruksi. Ini mohon maaf ya, gambarnya agak pecah nih. 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Gambar ini, apa ini? Belah ketupat. Belah ketupat yang ada 1 garis diagonal. Dioperasikan dengan cara pertama, dioperasikan lagi dengan cara ketiga, jadinya belah ketupat warna hitam, garisnya putih, diagonal 2.
Belah ketupat yang sama, kita operasikan dengan langkah pertama, terus langkah kedua, jadinya posisinya berbeda. Lebih tidur, warnanya juga berbeda. Dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita punya ini, lingkaran, ditusuk, ini tusuk sate ini, terus diinstruksikan seperti pola 2, dilanjutkan pola 3, jadi apa kira-kira? Nah, ini diagramatik analogi. Coba dulu yang mana kira-kira. Ayo, coba dulu. Mana kira-kira? Satu, lingkaran, posisi seperti ini, dioperasikan seperti instruksi 2, lanjutin instruksi 3, jadi apa kira-kira? Berarti kita fokus ke 2 dan 3 aja, nggak usah dilihat 4, 5, nggak ditanya. 2, 3 aja diapain nih? Yuk, ABCDE yang udah ketemu. Coba aja, coba. Try. C. Charlie. Oke, kita simpan dulu. Charlie. Yang lain. Ini Kak Agatha. Bravo. Oke. Ada Bravo. Ada Charlie. Yang lain. Saya A. Oke, lengkap nih ya. Sekalian D sama E. Nggak apa-apa. Oke. A juga ya, Kak Gita juga A. Oke. Ya, kita lihat. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak Sopir. Ya, ini. Awalnya modalnya seperti ini modalnya. Kita langsung to the point ke item ini ya. Oke kan? Berarti, ini saya anggap ini gambar A gitu ya. A. Ini B. Ya. Oke, misalnya. Dari A ke B, itu kan tidak dirotasi. Artinya kemiringannya sama. Sementara dari A ke C, itu kemiringannya berbeda. Oke. A ke B, miringnya tetap. A ke C, miringnya berubah. A ke B ngelewatin instruksi 1, A ke C juga ngelewatin instruksi 1. Berarti instruksi 1 itu bukan instruksi memiringkan. Ya enggak? Karena A ke B nggak tambah miring tuh. Ya kan? A ke B itu nggak tambah miring loh. Berarti 1 itu bukan operasi untuk memiringkan. Artinya, instruksi untuk memiringkan adalah 2 ini. 2 ini untuk membuat miring. Rotasi berarti ya. Rotasi. Nah, kalau 2 ini untuk rotasi, ini kan awalnya begini ya. Awalnya begini, menjadi tidur, menjadi begini. Kalau 2 itu rotasi, berarti 1 itu instruksi untuk apa teman-teman? Untuk apa? 2 itu kan memiringkan ya. Awalnya miring menjadi lebih tidur. Berarti 1 itu instruksi untuk mengarsir, ya, menghitamkan. Jadi bacanya begini. Belah ketupat warna putih, 1 itu berarti diitemin, 2 itu direbahin. Diitemin dulu, terus direbahin. Kok Mas Safi tahu dari mana? Karena ini, awalnya dia agak senderan, terus dia jadi rebahan, pasti bukan instruksi 1 itu. Instruksi 2 itu. Karena kalau instruksi 1 itu bikin tidur, mestinya di sini juga ikutan tidur dia. Oh, jadi dia instruksi 1 itu menghitamkan. 2 ini membuat dia tidur atau bahasa lainnya rotasi. Maaf ya, ini saya nggak bawa pen tab ya, jadi nulisnya pakai mouse. Dah, rotasi 45 derajat ke searah jarum jam. Tinggal kita lihat instruksi 3 ini ngapain.
Instruksi 1 itu menghitamkan. Artinya harusnya di sini dia posisinya masih sama miring gini, ya kan? Tapi hitam, diarsir hitam tuh, hitam misalnya gitu ya, misalnya. Anggaplah ini hitam semua. Tengahnya aja, tengahnya putih. Lah menjadi seperti ini, ada tambahan garis. Ini di sini nggak ada nih garisnya nih. Mendadak di sini ada garis. Berarti instruksi ketiga ini adalah tambah garis. Garis. Maaf ya, tulisannya begini, nggak bawa pentet di rumah. Ngajar dari rumah, nggak ngajar dari kantor. Barusan pulang kuliah. Oke. Artinya kalau kita 2 dan 3 ya sudah. Dirotasi, 2 itu kan rotasi ya. 2 itu rotasi sama ditambah garisnya. Ya, dirotasi, rotasi, terus garisnya ditambah. Tambah garis. Nggak dihitemin. Tambah garis. Nggak dihitemin. Hitemin itu kan instruksi 1. Jadi yang mana tuh? Dari ini dirotasi. 2 itu kan rotasi. Berarti kalau 2 itu sampai begini gambarnya. Nah, itu instruksi 2. Instruksi ketiga itu tidak mengubah apapun. Tetap begini. Hanya ditambah garis sama dia. Ya mau nggak mau kan garisnya begini. Nah, jadi deh kokokeran. Gitu kan? Tuh. Sebentar hilang. Nah, kalau instruksi 5 itu mengecilkan. Ya, mengecilkan ukuran. Instruksi 4 dia nambah lingkaran di dalam. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Jawabannya ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nggak apa-apa. Nah, itulah diagramatik analogi. Jadi kita harus jeli ngelihat instruksinya. Dihitemin. Gitu. Dihitemin nggak? Hiteminnya pasti di sini nih pasanya. 2 itu rotasi, dia jadi lebih tidur atau searah jarum jam. Terus 3 itu nambahin ada garis. Garis. Kak, sorry. Yes, please. Boleh diulang nggak ya? Gimana kita bisa tahunya 1 itu dihitemin, 2 itu Oke. dirotasi? Kenapa nggak 1 dulu dirotasi, baru 2 dihitemin kayak gitu? Oke, good. Nah, saya senang nih kalau belum tahu nanya nggak apa-apa. Senang malah kita sebagai mentor nih. Oke, saya ulang ya. Gini ceritanya nih. Pulpen. Oke. Jadi ceritanya begini teman-teman. Kita fokus ke jawaban dan soal. Kayak soal bahasa Indonesia itu loh. Kita langsung lihat pertanyaannya. Begitu dapat soal diagramatik analogi. Tips saya yang pertama adalah lihatlah jawabannya sama soalnya. Oh, soalnya itu cuman diminta operasi 2 dan operasi 3. Ya udah, kita nggak perlu ngeliat ini, nggak perlu ngeliat ini, biar cepet. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat operasi 2 dan operasi 3 itu di mana? Oh, ternyata operasi 2 di sebelah sini. Operasi 3 sebelah sini. Oke, kita fokus ke situ. Kita lihat modalnya. Pertanyaannya kan ini. Oke, tapi kan kita nggak tahu. Kita lihat modal awal di sini. Kita punya belah ketupat. Ini namanya belah ketupat ya. Kalau layang-layang kan lebih gemuk. Ya, itu kita asumsikan. Nah, kalau gini ini layang-layang nih. Ini kan lebih tipis nih. Ini belah ketupat. Belah ketupat ini ya tidak polos. Ya, jadi belah ketupatnya kita ini saya gedein ya. Belah ketupat kita ini belah ketupat ada diagonal 1 di sini. Straight. Nah, itu modal. Oke. Nah, modal kita ini dioperasikan dengan 1 instruksi, ya. Dioperasikan atau diberi, diedit lah gitulah. Diedit, diubah gitu juga boleh. Dikasih instruksi 1, dikasih instruksi 3, jadilah belah ketupat yang warnanya hitam, garisnya tambah. Ini kan tadi cuma 1 nih. Ini garisnya kan 2 nih. Diagonal 1 yang seperti awal sama diagonal 2. Oke, sampai sini dulu ya. Ini menjadi ini itu tidak hanya dihitamkan. Dihitamkan sekaligus ada garis yang tambah.
Nah, tinggal kita lihat siapa pelakunya. Siapa yang bikin item nih? Siapa yang bikin item? Si 1 apa si 3? Belum tahu kita. Kita belum tahu yang bikin item nih si 1 apa si 3. Makanya kita harus cek kemungkinan yang kedua. Modal yang sama ini, ya, modal yang sama, dioperasikan 1, dilanjut operasi 2, jadilah tidur. Ya kan? Jadilah tidur. Artinya apa? Wah, ini yang ngitemin siapa nih? 1, ini saya kasih nama A tadi ya. Ini A, ini ini B, katakanlah ya, ini C. Dari A ke B, bentuknya tetap nggak diputer. Dari A ke C, kok muter? Miring, jatuh. Berarti yang bikin jatuh itu bukan instruksi 1. Karena kalau yang bikin jatuh instruksi 1, harusnya A ke B ikutan jatuh. Sampai sini dulu. Bisa diikuti belum? Instruksi 1 itu bukan merotasi. Karena kalau instruksi 1 merotasi, mestinya gambar B itu juga ikutan jatuh. Mau nggak mau, instruksi 2 inilah yang membuat si belah ketupat atau layang-layang tipis tadi menjadi tidur, rotasi 45 derajat. Yang awalnya agak tegak, tidur dia. Set. Pelakunya siapa? Opsi 2 pelakunya. Kalau kita tahu opsi 2 yang membuat dia tidur, ya, berarti opsi 1 ngapain? Opsi 1 menghitamkan berarti. Karena 1 instruksi hanya boleh mengerjakan 1 pekerjaan. Belah ketupat warnanya putih, garisnya hitam. Melalui 2 langkah. Nah, 1 langkah ini cuma boleh 1 pekerjaan. Contohnya yang nomor 5 tadi yang saya coret ini. Ini nomor 5 sama nomor 4. Ini B ini ke 5 itu kan cuma 1 pekerjaan. Cuma 1 editan. Yaitu apa? Kecilin, selesai. Nggak boleh tuh. Kecilin, sambil tambah ini, sambil tambah itu. Nggak boleh. Jadi 1 instruksi hanya 1 hasil editan. B ke yang bawah ini pun juga begitu kan. Instruksi 4 ini hanya menambahkan lingkaran putih di tengah. B ke ini persis hanya ditambahi 1 hal, yaitu lingkaran putih di tengah. Garisnya tetap 2, ukurannya tetap sama, kemiringannya tetap sama. Nah, berarti 1 instruksi, 1 pekerjaan. Kembali lagi, dari A ke C, itu sama persis. Cuman beda kemiringan dan beda warna. Berarti 2 ini membuat dia tidur, 1 membuat dia hitam. Kalau nggak 1, siapa lagi yang membuat A ke C ini hitam? Kan gitu, kan? Jadi ibaratnya A ini diinstruksikan hitam sama 1 ini. Hei, kamu menghitam. Siap, jadilah dia hitam. Terus instruksi 2 itu memerintahkan untuk tidur. Setelah kamu hitam, tidur ya. Jadilah begini. Ingat, 1 itu instruksi untuk hitam. Hei kamu, hitam ya, jadilah hitam. Instruksi 3 ngapain? Tambah 1 garis ya, straight. Jadilah ini. Instruksi 1 hitam, instruksi 3 adalah nambah garis. Oke? Jadi instruksi 1 menghitamkan, instruksi 2 itu merotasi, instruksi 3 nambah garis diagonal. Nah, informasi itu yang kita pakai di soal. Kita punya gambar ini nih, 1 tusuk nih, lingkaran. Diduakan, dioperasi 2, berarti kan dimiringkan. Dimiringkan. Nah, miringkannya jadi apa? 45 derajat searah jarum jam. Berarti lingkaran ya menjadi miring ke sini. Nah, itu operasi 2. Operasi 3 ngapain? Operasi 3 itu enggak diapa-apain. Ya, operasi 3 kan di sini nih, tempatnya nih. Nah, di sini ya. Operasi 3 itu persis kok gambarnya. Sorry ya, harusnya bulat itu ya. Cuman ditambah garis. Siapa garisnya? Diagonal. Nah, ke sini. Makanya jadinya yang ini. Kalau E ini baru mengerjakan instruksi 2. D ini tidak menambah instruksi 2 malah. Karena nggak miring.
Charlie sama alfa ada item-itemnya. Padahal untuk hitam, ya, untuk lingkaran itu menghitam, ini lingkaran ini menghitam, itu butuh instruksi 1. Di soal kan nggak ada, adanya 2 dan 3. Jadi nggak ada yang bisa menghitamkan dia. Tidak disuruh hitam ibaratnya. Dia disuruhnya tidur atau berrotasi, dia hanya diminta berrotasi, terus ditambah diagonal. Gimana? Udah bisa dimengerti belum ya kira-kira? Kalau belum, saya ulang lagi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham. Halo, halo. Memang paling challenging ini. Makanya soalnya nih, 20 soal, 25 menit, teman-teman. Lama nih. Satu soal lebih dari 1 menit. Karena memang mikirnya ya text time lah. Ya. Bisa dimengerti belum? Halo, halo. Sudah, Mas. Aman, yang lain? Jadi pelan-pelan aja. Besok belajar ini dari basic. Dari benar-benar dirotasi dulu, di apa pelan-pelan besok. Mantap. Oke. Oke. Ya, aman. Misalkan ada yang ketinggalan atau pas sinyalnya putus, semua sesi kita rekam. Jadi sesi-sesi bimbingan live seperti ini akan ditempel di akun e-learningnya teman-teman. Nanti akun e-learningnya udah dikasih belum ya sama admisi ya? tpa.bimbeliaja.com. Udah punya akun semua belum? Kalau belum nanti dibantu sama tim admisi di kantor. Jadi bisa untuk try out. Ada simulasinya nanti ada, saya tunjukkan. Ini hari ini tujuan saya cuma mereview aja sebenarnya. Oh, akan menghadapi seperti ini loh teman-teman ke depan. Kalau saya kan kebiasaannya gitu, start from the end. The end-nya teman-teman apa sih? The end-nya teman-teman kan tes. Ya udah saya kasih aja nih. Besok tesnya akan begini. Siapin ya, besok ketika bimbingan gitu. Yang terakhir besok teman-teman ada namanya problem based test ya. Muncul dalam bentuk teks, ada tabel, ada grafik, nyari kesimpulan. Besok ada. Nanti saya tunjukkan di e-learning ya.